Muslim. Akhir ay hadis. Akhir hadis. Kam? 20 26 22 الثاني والعشرون بحثنا أو لا؟ بحثنا أو لما؟ أوه نعم. إذن لما؟ خلاص الثاني والعشرون خلاص. إذن ثالث. Dua-dua sekarang. Nah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillahu wa iyyakum al khairi wal huda mahayyina. Wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ayaj'alani wa iyyakum min ahli al-ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Ayyuhal ikhwatul kiram, insyaallah subhanahu wa ta'ala nuwasil, kita lanjutkan lagi kajian kita, dan terakhir udah masuk hadis yang ke 22. Taib, ayyuhal ikhwatul kiram, sebentar. Nah, Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, beliau mengatakan haddatsana Muhammad ibn Bashar qala haddatsana Bishr ibn al-Waddah qala haddatsana Abu Aqil ad-Dawraqi an Abi Nadra al-Awqi qala sa'altu Aba Sa'id al-Khudri. Abu Nadrah mengatakan, aku bertanya kepada siapa? Abu Sa'id al-Khudri, sahabat Nabi kita sallam, an khatami Rasulullah sallam, tentang cap kenabian Nabi kita Muhammad sallam, kana fi dhahrihi bid'atan nasizatan. Maka beliau mengatakan bid'ah, bukan tapi apa? Bid'ah itu seperti bid'ah, segumpalan yang muncul, yang apa? Nampak di tubuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini persis seperti hadis yang lalu yang udah kita bahas. Kita masuk hadis yang ke-23. Baik. Ini hadisnya banyak faedah di sini. Disebutkan haddatsana Ahmad ibn al-Miqdam. Kata Tirmidzi, haddatsana Ahmad ibn al-Miqdam, Abul Ash'ath al-Ijli al-Basri. Al-Basri bukan al-Basri. Basri dari mana? Basrah. Karena kadang-kadang dulu santri ada yang membacanya Al-Basri. La, Basar itu pandangan mata. Al-Basri nisbatan ilal Basrah. Nisbat kepada apa? Sebuah tempat Basrah. Qala akhbarana Hammad ibn Zaid an Asim al-Ahwal an Abdullah bin Sarjis. Nah ini dia. Nama sahabatnya Abdullah bin Sarjis. Qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi nasin min ashabihi. Aku mendatangi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang duduk-duduk bersama sahabat-sahabat beliau. Fadurtu hakadha min khalfihi. Maka aku pun membelakangi beliau, berputar ke belakang sampai aku berada di belakang beliau sallallahu alaihi wasallam. Fa'arafa alladhi urid. Dan Nabi mengetahui apa yang aku inginkan. Masyaallah. Nabi kita Muhammad sallam sama seperti kasih siapa cerita kemarin? Salman Al-Farisi. Masya Allah. Nah ini Abdullah bin Sarjis itu Pak, banyak orang penasaran dari sahabat Nabi tentang khatamun nubuwah, cap kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa? Nabi kita mengetahui apa yang aku inginkan. Fa'alqar rida an dhahri. Maka beliau lepaskan rida, selendang beliau sallallahu alaihi wasallam dari punggungnya. Fara'aitu maudi al-khatam. Maka aku melihat
tempat cap kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala katifaihi mithlal jum'i. Yang mana cap kenabian itu seperti juma'. Juma' ini Pak, kepalan tangan. Muncul, makanya kepalan tangan ini kemarin kita sebutkan baidatul hamamah, seperti apa? Telur burung merpati. Haulaha khilan ka'annaha sa'alil, seakan-akan dia ini sa'alil. Antum tahu Pak, timbulan hitam apa namanya, macam tompel. Sama kalau orang tua juga Pak, kalau orang yang udah tua biasanya banyak apa, bintik-bintik hitam tai lalat itu kan banyak, tapi itu dia kecil. Nah kalau ini Pak, cap kenabian itu agak apa, agak besar, dia seperti telur merpati. Faraja'tu hatta istaqbaltuhu, dan ketika aku udah melihat, maka aku kembali lagi ke depan Nabi kita Muhammad SAW sampai aku berada di hadapan Nabi kita SAW. Fakultu ghafarallahu laka ya Rasulullah, semoga Allah mengampuni engkau wahai Rasul SAW. Faqala walak, dan Allah pun mengampuni untuk engkau. Faqala al-qaum, maka kaum pun mengatakan astaghfaralaka Rasulullah, apakah Rasul kita Muhammad SAW memintakan ampun untuk engkau wahai Abdullah bin Sarjis? Faqala na'am, dia mengatakan apa? Iya, Rasul mintakan ampun untuk saya. Walakum, dan untuk apa? Kalian. Kemudian Abdullah bin Sarjis membaca satu ayat, wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Ini ayat turun untuk Nabi kita Muhammad SAW dalam surat Muhammad. Allah memerintahkan wastaghfir li dzambik, wahai Muhammad, mintakan ampun untuk diri engkau, walil mu'minin, dan untuk seluruh kaum mukminin. Maksudnya walaupun Nabi kita Muhammad SAW memintakan ampun untuk saya, tapi itu juga untuk kalian. Kenapa? Walil mu'minin, dan untuk seluruh orang-orang beriman. Wal mu'minat, dan juga untuk apa? Orang-orang wanita beriman. Taib ayyuhal ikhwatul kiram. Perhatikan di sini, Abdullah bin Sarjis ketika mendapati para sahabat Nabi kita Muhammad SAW sedang kumpul, di situ Abdullah bin Sarjis ikut kumpul bersama Nabi kita Muhammad SAW, dan beliau Pak, karena ada sesuatu hal yang beliau belum lihat dengan mata kepala beliau sendiri, beliau mau mencari ilmu yang beliau nggak tahu sama sekali, ya ini tentang cap kenabian. Maka beliau muter ke belakang. Di sini Pak, kata para ulama, masya Allah, bahwasanya yang namanya hampir semua para sahabat itu semangat dalam menuntut ilmu. Kalau ada kebaikan yang mereka nggak tahu Pak, dicari. Dan bahkan banyak ulama-ulama salaf sampai darah penghabisan. Di antara mereka Pak, ulama-ulama zaman dahulu, karena nggak ada lagi perbekalan, habis sudah zat, bekal mereka udah habis, nggak ada makanan, nggak ada minuman. Ini Pak, kalau mereka nggak minum sama sekali mereka mati. Apa yang mereka lakukan? Kencing. Kencing yang ditampung, terus diapain? Diminum lagi. Masya Allah Pak. Boleh nggak? Boleh, darurat. Kalau nggak mati dia. Ternyata Allah jadikan hidupnya lebih panjang, dia bisa agak lebih jauh sedikit dia perjalanan, dan ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan dia itu umur yang lebih. Maka kata para ulama di sini, semua para ulama salaf zaman dahulu maupun tabi'in, at-tabi'ut tabi'in ataupun tabi'in, apalagi sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti belajar itu serius dan sungguh-sungguh. Antum tahu Pak Jabir ibn Abdullah. Jabir ibn Abdullah Pak, dia bercerita dalam hadis yang sahih. Dia mengatakan, balaghani hadithun an rajulin sami'ahu min Rasulillah sallam. Ada satu hadis yang sampai kepada saya. Hadis ini diambil dari seseorang. Orangnya masih hidup. Jadi Pak, ketika itu Jabir ibn Abdullah punya kawan. Jabir ibn Abdullah punya apa? Punya kawan, satu kawan. Jabir ibn Abdullah dengar dari kawan ini. Kawan ini dengar dari siapa? Sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Jabir ibn Abdullah tidak mencukupkan mendengarkan hadis dari kawannya. Ketika itu Jabir ibn Abdullah di Hijaz. Ya, Hijaz itu Mekah dan Madinah.
Nah, sahabat ini mengabarkan bahwasanya yang mengabarkan kepada saya adalah sahabat Nabi kita Muhammad SAW, dan dia di Syam kondisinya. Maka apa kata Jabir ibn Abdullah? Fashtaraitu ba'ira. Maka aku pun membeli satu onta. Antum Pak, ada kajian ustaz, Masya Allah, syekh semisal datang dari Saudi, semisal jaraknya jauh, semisal mungkin di mana, di Jawa. Ini Pak, kalau sahabat zaman dulu, kalau hidup di zaman kita, udah beli tiket gitu loh. Walaupun jauh. Bukan cuman tiket Pak, bukan cuman minjam tok gitu loh, minjem unta. Beli unta, beli kendaraan, beli mobilnya dan sebagainya. Tujuannya untuk sampai ke mana? Ke Syam. Fashadatu alaihi rahal. Dan aku bawa perbekalan saya ke atas onta tadi, disimpan semua Pak yang kira-kira cukup bagi Jabir ibn Abdullah menuju apa? Menuju Syam. Fasirtu ilaihi syahra. Dan aku berjalan selama 1 bulan. Berjalan 1 bulan. Antum Pak ke Linggau kemarin berapa lama? Wah, 6 jam. 6 jam pun dapat banyak hadis gitu loh. Ini sahabat Pak nyari 1 hadis. Berapa hadis? 1 hadis. Jalannya Pak 1 bulan. Kalau ini kita Pak terjadi sama kita, ngapain 1 bulan cuma 1 hadis, habis-habisin waktu. Ini dia kondisi kita. Makanya umat Islam Pak kondisi wallahi lemah. Ini sahabat Nabi kita Muhammad SAW, 1 hadis 1 bulan. Kalau kondisi ini sama Pak, seperti Jabir, seterusnya ke depannya, berarti 1 tahun berapa hadis? 12 hadis. 1 tahun 12 hadis. Dan kondisi kita Pak enggak. Satu tahun dah hafal berapa hadis? Baik dari Kitabut Tauhidnya, baik dari Arba'in Nawawinya, baik dari Riyadhus Shalihinnya, dan seterusnya. Tapi kondisi Jabir bin Abdullah 1 hadis 1 bulan. Hatta qadimtu ila Syam, sampai aku masuk ke Syam. Fa idza Abdullah ibn Unais, ternyata sahabat Nabi yang dengarkan hadis tadi itu siapa? Abdullah bin Unais namanya. Ketika aku sampai, aku langsung ke rumahnya. Ketika aku sampai, aku langsung apa? Ke rumahnya. Dan aku ketok pintunya. Ternyata Pak, 1 hadis itu tentang masalah kisos. Disebutkan oleh Abdullah bin Unais, Rasul kita SAW bersabda, yuhsyarun nas yaumal qiyamati hufatan uratan gurla, atau buhma. Pada hari kiamat manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apa? Urah, telanjang, hufah, enggak pakai sendal. Itu kondisi apa? Semua manusia. Cuman nyari 1 hadis loh, Pak. 1 bulan. Dan ini terjadi semua para sahabat. Semuanya. Ya enggak usah jauh-jauh, Pak. Jangankan ketika masuk Islam. Salman Al-Farisi dulunya belum masuk apa? Islam. Tapi mencari kebenaran apa? Islam. Perjalanannya Pak, perjalanan yang jauh. Dari Amuriyah sampai mana? Madinah. Sampai kota Madinah dari Amuriyah. Dan itu Pak perjalanan yang capek gitu loh. Dan antum tahu, itulah kata para ulama, kalaulah para sahabat ini kondisi kayak seperti kita, nggak bakal Pak Islam itu menang. Kita bisa merasakan nikmat dengan agama Islam sekarang gara-gara usahanya Rasulullah SAW dengan para sahabat. Udah Pak. Makanya kondisinya kenapa kita susah hafal hadis dan para sahabat sekali dengar langsung hafal, karena mereka ini Pak pelan-pelan dan dengan kesungguhan. Sama gini Pak, antum mendapatkan harta dengan gampang sama antum mendapatkan harta dengan susah, beda nggak cara perlakuan antum untuk harta tersebut? Beda. Antum dapat 1 juta dengan cara yang gampang, antum dapat 1 juta dengan cara yang berat. 1 juta dikasih, ini fadl untuk antum. 1 juta dikasih gampang seperti itu. Oh, mungkin banyak orang akan menggampangkan, udahlah beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Tapi kalau 1 juta dia dapatkan Pak dengan usaha dia yang susah, dengan payah, dengan capek, dengan letih, beda Pak perbuatan mereka. Kenapa? Mereka akan jaga, mereka akan sayang. Antum beli madu harga 100.000 1 kilo, sama antum beli madu 1 kilo harganya 1 juta.
Antum Pak, Masya Allah yang 1 juta nih. Ada loh Pak, madu 1 juta. Madu Manuka itu nah. Yang dari New Zealand. Sumrah, madu sumrah Yaman. Sider, itu juga sama mahal-mahal itu. Antum beli Pak, yang 1 juta 1 kilo sama 1 kilo 100.000, beda nggak perbuatan antum Pak? Beda. Yang 1 kilo 1 juta Pak, sedikit. Tapi kalau yang 100.000 1 kilo Pak, campur dengan air banyak. Nanti makan apa? Campur madu lagi. Makan apa? Madu lagi kan gitu. Tapi kalau yang 1 juta Pak, Masya Allah, antum makan sayang-sayang Pak, habisnya setahun berikutnya kan gitu. Tapi kalau lokal sebulan udah habis. Ini juga sama para sahabat. Mendapatkan satu hadis Pak, nggak gampang bagi mereka. Mereka sayang-sayang dengan apa? Murojaah. Kalau sekarang Pak, gampang sekali, tinggal buka Google, keluar semuanya. Sampai sekarang rujukannya orang-orang awam ini apa? Google. Ya Allah, gampang sekali dapat ilmu. Ujung-ujungnya mudah dapat ilmu, juga mudah apa? Lupa. Itu kondisinya. Tapi para sahabat enggak Pak. Kenapa? Berharga bagi mereka. Makanya Pak, kalau antum mau seperti para sahabat, jangan ada kata letih untuk belajar. Makanya para ulama mengatakan la yudrikul ilma, tidak akan mendapatkan ilmu, battal. Orang gampang putus asa. Ini sebulan Pak, Jabir bin Abdillah putus asa enggak? Enggak putus asa. Perjalanan sebulan Pak, enggak mungkin tidak ada masalah di kendaraan. Mungkin ontanya harus istirahat, ontanya harus makan, ontanya harus apa dan sebagainya. Sebulan Pak, Masya Allah, nggak gampang. Mobil aja dipakai sebulan non-stop Pak. Kadang-kadang ada mogok, ada harus yang diservis dan sebagainya. Wallahi susah. Ini Pak Jabir nggak ada masalah putus asa. Kalau orang gampang putus asa Pak, batal, nggak bakal dapat ilmu. Makanya perintah Nabi, ihris ala ma yanfa'uk. Engkau ini harus semangat atas apa yang bermanfaat untuk engkau, apalagi berurusan dengan ilmu. Jangan gampang putus asa. Aduh, bahasa Arab susah, ya Allah, susah kadang-kadang kan. Akhirnya adalah nggak usah lah belajar lagi bahasa Arab. Ini terjadi Pak. Dan kedua juga wala kasilun, orang pemalas gak bakal dapat apa? Ilmu. Bawaannya malas, nantilah. Orang Pak yang harusnya belajar sampai semisal membaca sampai perharinya, anggaplah 5 jam baca, dari jam 7 semisal sampai jam 1, berapa jam berarti? 8, 9, 10, 11, 6 jam. Itu Pak digunakan waktu untuk apa? Baca. Mau nggak mau santri seperti itu. Maka apa? Kita ini pun jangan sampai malas. Kalau seandainya santri saja Pak baca 6 jam ternyata nggak dapat apa-apa dan bahkan susah untuk dapatkan banyak ilmu, apalagi kalau kita nggak ngasih apa-apa untuk ilmu. Makanya apa kata para ulama? Al-ilm, ilmu itu kalau engkau kasih semua yang engkau punya, berupa semangat, berupa tekad, berupa kesungguhan, lam yu'tika illa ba'dha, maka ilmu nggak bakal ngasih engkau kecuali apa? Setengahnya saja. Kalau seandainya kita setengah-setengah untuk ilmu Pak, kira-kira dapat nggak ilmu itu? Nggak dapat. Kalau semuanya kita berikan untuk ilmu Pak, waktu dikasih untuk ilmu, uang diberikan untuk ilmu, beli kitab, apa diberikan untuk ilmu, semua ilmu. Ternyata wallahi Pak, ilmu nggak bakal ngasih semuanya. Ngasih apa? Setengah. Apalagi kita nuntut ilmu setengah-setengah. Hari ini hadir, besok nggak hadir. Hari ini semangat, besok nggak semangat. Nggak bakal dapat apa? Ilmu. Nggak bisa Pak, ilmu itu untuk orang pemalas. Pesan Allah untuk Nabi Yahya. Pesan Allah untuk siapa? Nabi Yahya. Khudhil kitaba biquwwah. Ambil ilmu dari Alkitab dengan apa? Kuwah. Apa kuwah? Kekuatan. Nggak bisa Pak leye-leye, nyantai-nyantai. Wallahi nggak bisa. Kita harus apa? Dengan kuat. Dan juga Pak, Masya Allah, disebutkan la yudrikul ilma battalun wala kasilun, nggak bakal mendapatkan ilmu apa? Battal wala kasil. Battal itu orang yang gampang putus asa, kasil orang pemalas, wala malul, orang yang apa? Gampang bosan. Sekarang belajar Masya Allah Nahu Pak, yang dibahas apa? Ya, marfu, mansub, majrur, majzum. Itu lagi. Akhirnya ini aja. Ditinggalkannya. Nggak boleh Pak.
Justru kalau kita makin sering jumpa dengan satu hal, ya, ini ini mansub, ini marfu, ini semisal majzum, ini majrur. Ini Pak sering kita jumpa. Kita bakal belajar tamrinat itu banyak, latihan-latihan itu banyak. Itu fungsinya Pak untuk menguatkan apa? Ingatan. Orang tuh banyak yang bosan. Lagi-lagi ayat, lagi-lagi ayat. Banyak yang bosan, Pak. Enggak bakal bisa. Terakhir apa kata para ulama? Wala man ya'laful basyara. Gak bakal bisa dapat ilmu man ya'laful bashar, orang yang suka selalu ramai. Kapan ramai semangat, kapan tak ramai down. Ini Pak gak bakal dapat ilmu kata para ulama man ya'laful bashar. Ketika yang datang masya Allah ramainya masya Allah Pak, ikut. Tapi kapan sepi enggak. Dan ini hampir terjadi mana-mana Pak. Kalau antum lihat, kalau tablik akbar ustadznya datang semisal dari Jawa, rame enggak? Rame, antum datang masya Allah. Yang antum enggak pernah ikut kajian, tiba-tiba apa? Ikut kajian. Kenapa? Rame, semangat antum. Tapi kalau kajian rutin Pak, kadang-kadang iya, kadang-kadang enggak. Masih mending kadang-kadang iya. Ini enggak sama sekali. Maka apa? Wala man ya'laful basyara. Orang enggak bakal dapat ilmu yang sukanya kalau rame. Kalau kapan sepi, enggak mau dia. Makanya Pak, antum udah buka ini kan bahasa Arab, kelas bahasa Arab kan udah belajar dari sama Ustaz Habib. Enggak boleh Pak antum berhenti. Wallahi enggak boleh. Antum harus apa? Tuntaskan. Selesaikan Pak. Antum yang mulai, antum yang selesaikan. Jangan pula antum yang mulai, orang lain yang menyelesaikan. Antum yang mulai, antum yang selesaikan. Kenapa? Allah firmankan pada Al-Qur'an Karim, wala tubtilu a'malakum. Jangan kalian batalkan amal kalian. Kapan antum dah mulai, selesaikan. Perintah siapa Pak? Allah. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbu rajulan idza amila amalan ayyudkina." Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang kalau udah beramal dia selesaikan, dia sempurnakan. Tapi Pak, baru berapa pertemuan sekarang antum? 5. Hati-hati Pak. Udah ada nggak seleksi alam? Udah mulai. Tarik balik Pak. Akhi, antum dicari sama Ustaz Habib. Tarik aja Pak di WhatsApp. Disuruh apa? Suruh datang. Nggak boleh. Selesaikan Pak. Kenapa? Nggak bisa dapat ilmu orang-orang seperti itu. Orang yang kapan rame. Nah kalau antum Pak udah mulai sedikit orang, udah mulai sedikit orang, jangan terpengaruh. Manusia suka apa? Terpengaruh. Kapan udah sedikit? Udahlah. Yang lain juga kabur, anak juga kabur lah. Nggak bisa Pak. Kita belajar bukan untuk manusia. Kita belajar bukan karena manusia, karena siapa? Allah. Kapan sepi Allah ada, kapan ramai Allah juga ada. Tapi kalau kita belajar gara-gara manusia Pak, kapan ramai ada mata manusia, kapan sepi manusia tak ada mata di situ. Maka apa? Kalau kita itu semangatnya kalau cuma gara-gara ramai, takutnya niat kita itu salah. Makanya Pak, jangan di stop belajar bahasa Arab itu Pak, tuntaskan. Tanggung jawab antum. Harus apa? Tanggung jawab. Nggak bisa Pak, enggak. Sama kayak antum mau belajar berenang, belajar memanah. Para ulama Pak, kapan antum udah belajar manah, nggak boleh selesai, nggak boleh di stop. Nah, selesaikan Pak sampai bisa. Kalau udah bisa Pak, latihan terus sampai selesai. Itu apa pesannya para ulama. Kalau nggak Pak, wallahi susah. Makanya anak harapkan antum di sini serius belajar dan jangan sampai bosan. Dan berkahnya itu Pak, kapan antum udah mulai sendirian. Antum yang bertahan sendiri Pak, itu berkah di situ kadang-kadang. Sama macam kayak nasi Pak. Yang lain itu udah habis, ada satu yang belum habis. Maka apa kata Nabi? Selesaikan yang satu itu. Kenapa? Fa innahu la yadri fi ayyihil barakah. Karena dia nggak tahu biasanya dia berkah itu yang di mana? Yang itu. Dia nggak tahu berkah itu di mana. Makan, siapa tahu di situ yang terakhir. Antum tahu Syekh Ibnu Utsaimin? Anu cerita kalau nggak salah di sini, As-Sa'di mengajarkan tentang masalah kitab Qawaid Ibn Rajab, kaidah yang ditulis oleh Ibnu Rajab. Dan ini Pak, kitab ini susah dipelajarin. As-Sa'di ngajar nih. Awalnya hari pertama masya Allah, tazahama unas, orang tuh ramai masya Allah. Hari kedua mulai sedikit. Hari ketiga mulai sedikit. Hari keempat tambah sedikit. Hari kelima habis. Baru hari kelima loh Pak, kecuali siapa? Syekh Ibnu Utsaimin. Hitungan hari cuman, bukan hitungan bulan. Hitungan hari.
Habis hari kelima. Yang bertahan cuma siapa? Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Sampai kata Syekh Ibnu Utsaimin, dan ini Pak sampai berbulan-bulan Syekh Ibnu Utsaimin bersama siapa? Abdurrahman As-Sa'di, Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Sampai akhirnya dia mengatakan, "Ya Syekh, wahai Syekh, aku ini segan sama engkau. Engkau meluangkan waktu engkau untuk saya, sedangkan saya belajar dari engkau cuma seorang diri, cuma sendirian." Apa kata beliau? "Madama indi talib nastamir." Selama di samping saya, di hadapan saya masih ada satu santri, maka apa? Nastamir, lanjutkan. Nggak boleh stop, Pak. Kecuali apa? Habis. Ya masa kita ngomong sendiri baru selesai urusan. Tapi kalau seandainya masih cuma ada satu, Pak, nggak ada masalah. Lanjutkan, nggak boleh diselesaikan. Karena udah mulai. Maka kalau udah dimulai harus diselesaikan. Sampai hatta khatamtuhu, sampai aku khatamin kitab Qawaid Ibn Rajab dari awal sampai akhir. Pak, Masya Allah, berhasil Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Saking senangnya Syekh As-Sa'di ngasih hadiah untuk siapa? Syekh Ibnu Utsaimin. Ngasih buah apel. Dan Syekh Ibnu Utsaimin bukan keluarga yang kaya, Pak. Keluarga yang miskin. Dikasih apel, dikasih, Pak, saking senangnya Syekh Ibnu Utsaimin, Pak, Masya Allah. Syekh Ibnu Utsaimin nanya, "Wahai Syekh Sa'di, ini makannya diapain? Apakah dimasak atau diapain?" Apel loh, Pak. Sampai ditanya, "Ini dimasak, ima digoreng, ima direbus, atau langsung makan?" Saking nggak tahu Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Syekh As-Sa'di tertawa, cuman akhirnya diambil pisau, dipotong, disuruh makan apa? Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ini Pak berkah. Makanya kita itu harus seperti itu. Dan bahkan antum tahu, Pak, Nabi kita Muhammad SAW pernah bermimpi. Pernah apa? Bermimpi. Beliau mengatakan, "Uridat alayyal umam." Ditampakkan kepada saya itu banyak umat. Disebutkan, "Fara'aitun nabiyya wa ma'ahu ar-rajul war-rajulan wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajul wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahad." Aku melihat ada seorang nabi, bersamanya ada satu orang atau dua orang. Ternyata ada seorang nabi yang tidak ada pengikutnya sama sekali. Seorang nabi apa? Tidak ada pengikutnya. Tapi nggak putus asa, Pak. Tetap berdakwah. Nabi Nuh alaihi salam, Pak, kalau cuma gara-gara banyak-banyakan orang, maka orang yang paling gagal dalam berdakwah siapa? Nabi Nuh. 950 tahun, Pak, berdakwah, ternyata cuma dapat sedikit. Kalau memang patokan kebaikan itu pada banyaknya orang atau sedikitnya orang, Pak, maka orang yang paling gagal dalam berdakwah siapa? Nabi Nuh alaihi salam. Dikasih 950 tahun untuk berdakwah, ternyata dapatnya sedikit. Kalau kita, Pak, baru berapa tahun, ternyata alhamdulillah banyak. Tapi Nabi Nuh enggak, sedikit. Dan itu, Pak, cuman kaumnya saja. Dan itu yang beriman saja sangat sedikit. Maka apa kata para ulama, Pak? Tetap teruskan. Yang penting berkesinambungan. Itu, Pak, semangat dalam menuntut ilmu. Makanya anak tekankan, Pak, sekarang dan bahkan kalau antum mau tahu, Pak, anak itu senang kalau antum belajar bahasa Arab. Jujur aja, anak itu senang. Kenapa? Kalau antum nggak belajar bahasa Arab, antum dosa. Wallahi dosa. Antum nggak belajar bahasa Arab, apa hukum belajar bahasa Arab, Pak? Wajib. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau ditanya, "Ta'allumul lughatil arabiyyah fardun wajibun min dinikum." Belajar bahasa Arab kewajiban yang wajib kalian laksanakan, dan itu bagian dari agama. Kenapa? Beliau mengatakan sesuatu hal gak bisa dicapai kecuali dengan sebuah wasilah, maka wasilah tersebut memiliki hukum tujuan. Kita, Pak, gak bakal bisa faham hadis Nabi, kita gak bakal bisa faham Al-Quran Al-Karim kecuali dengan apa? Bahasa Arab. Pak, wajib gak, Pak, mentadaburi Quran? Wajib gak tadabbur Quran? Wajib. Wajib nggak antum mengetahui hadis Nabi? Wajib, Pak. Maka apa? Mengetahui bahasa Arab hukumnya? Wajib. Paling nggak, Bun, Pak, kalau antum belajar tak paham-paham, kalau ditanya sama Allah, gimana wama ilmu kabih? Termasuk yang salah satu ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala di alam barzakh nanti, Pak. Selain man rabbuk, waman nabiyuk, wama dinuk, satu apa? Wama ilmu kabih. Gimana ilmu agama engkau? Minimal kita ngomong apa? Ya Allah, aku udah belajar, yang penting walaupun tak paham-paham. Hujjah, Pak, untuk antum.
Daripada antum mengatakan ana memang nggak belajar. Kalau antum mengatakan seperti itu, Pak, kondisi kita memang nggak pernah belajar, Pak. Aman nggak di punggung? Pak. Wajib hukumnya. Makanya kata para ulama, kalau antum sekarang, Pak, kalau udah mau belajar fakih dalam urusan agama, insya Allah itu kebaikan yang Allah inginkan untuk antum. Dalam satu hadis Nabi kita mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa saja orang yang Allah inginkan kebaikan dia dapatkan, dari Allah Subhanahu wa taala. Allah inginkan kebaikan didapatkan oleh seorang hamba, maka pertama kali yang Allah jadikan ini faham agama. Apalagi kalau antum bisa baca kitab sendiri, Masya Allah dan sebagainya, Pak, itu apa? Ya wallahi kita senang. Dan itu kita apa? Senang. Na'amullah a'lam bissawab. Adzan. Nah, fadhal, kita lanjutkan pada adzan. Suaranya keluar mujud. Oh, nama. Baik, kita lanjutkan lagi. Ada satu faedah, Pak, yang ingin saya sampaikan karena sudah tersampaikan. Gara-gara tadi kita sampaikan bahwasanya, Pak, belajar bahasa Arab hukumnya apa? Wajib. Maka juga wajib antum prakteknya. Dan antum tahu, Pak, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau mengatakan at-tahaddutsu bi ghairil arabiyyah li ghairi darurah nifaq. Orang yang berbicara tanpa bahasa Arab padahal dia mampu, maka apa? Kemunafikan. Masya Allah. Sahih, Pak. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menekankan para sahabatnya, Pak, untuk apa? Sampai hatta Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yadribul aulad. Umar, Pak, mukul anak-anak kecil dengan pukulan pendidikan, bukan nyakiti. Tapi dipukul, Pak, dikasih tahu kalau ini enggak boleh. Ketika mereka itu menggunakan bahasa apa? Bahasa ajam. Bahasa pasaran. Enggak boleh. Umar langsung mukul itu, Pak.
Makanya kata Ibnu Taimiyah, kalau kita ini udah tahu bahasa Arabnya, 1-2 kata praktekkan. Antum udah tahu bahasa Arab laban. Apa laban? Susu. Ana minum laban. Ustaz, antum mau laban enggak, Azan? Naam. Wallahi ainan laban. Di baiti ana. Di mana? Di baiti ana. Itu antum praktekkan. Sikit, lama-lama bakal apa? Banyak, bakal bisa. Makanya kata para ulama, wallahu a'lam bishawab, kalau kita udah urusan bahasa Arab, usahakan belajari. Kenapa? Ada satu kaidah al-wasail laha ahkamul maqasid. Wasilah memiliki hukum tujuan. Kapan tujuannya wajib, maka wasilah juga apa? Wajib. Tadabbur Quran, ghayah tujuan, wajib hukumnya. Memahami hadis Nabi, tujuan, hukumnya wajib memahami hadis Nabi. Maka memahami hadis Nabi sama tadabbur Quran harus wasilah apa? Bahasa Arab. Maka belajar bahasa Arab hukumnya wajib dan prakteknya juga wajib. Jadi Pak, antum maunya ustaz-ustaz al-Islam pakai bahasa Arab enggak? Sama antum? Tanyalah Ustaz Habib, jangan tanya. Ya Allah, ya ana harap Pak, mudah-mudahan ada seleksi alam. Mudah-mudahan, amin. Kalau udah ada Pak wasiat ana tolong sampaikan, tarik lagi Pak. Tarik lagi ya, antum ada absensi enggak? Ada absen Pak ya? Nah iya. Kalau udah ada absen Pak kan ketahuan, oh fulan 1 hari, 2 hari, 3 hari nggak datang Pak, tarik. Kalau 1 hari nggak datang, suruh balik lagi. Jangan sampai kelamaan. Kalau udah kelamaan Pak, nanti bakal malas. Tadi udah apa? Udah putus asa, batal. Kalau udah putus asa nggak bakal bisa dapat apa? Ilmu. Nah, kalau sekarang baru tahu ada buka bahasa Arab, ya ikut. Tanya ustaz dulu, boleh nggak masuk? Asal bisa terkejar aja kan gitu. Karena udah 5 pertemuan. Namullah alam bisawab. Taib. Disebutkan Mbak, masya Allah, ketika Abdullah bin Sarjis beliau melihat khatam, beliau balik lagi ke hadapan Nabi kita Muhammad SAW. Apa kata Abdullah bin Sarjis untuk Nabi? Dia mengatakan, ghafarallahu laka ya Rasulullah. Wahai Rasul, semoga Allah mengampuni engkau. Apa kata Rasul? Walaka. Dan semoga ampunan Allah untuk engkau. Dan Pak, masya Allah, para sahabat ketika mendengarkan Nabi kita Muhammad SAW mengucapkan apa? Semoga engkau juga mendapatkan rahmat maghfirah dari Allah SWT, ampunan dari Allah SWT. Semua para sahabat Pak bertanya sama Abdullah bin Sarjis, astaghfaralaka Rasulullah SAW. Apakah Rasulullah SAW memintakan ampun untuk engkau kepada Allah SWT? Qala na'am, iya. Pak, masya Allah, apa kata para ulama? Mereka bertanya itu Pak gara-gara ghibtah. Ada rasa cemburu. Abdullah bin Sarjis mendapatkan apa? Doa ampunan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau mastiin Pak, astaghfirullah Rasulullah. Gimana Rasul dah mintakan betul enggak? Mintakan ampun untuk engkau? Qala na'am, iya. Di situ Pak ada ghibtah. Fulan Abdullah bin Sarjis dapat. Di situ ada kecemburuan. Makanya Pak, dalam agama usahakan antum dalam urusan akhirat ada kecemburuan. Sekecil apapun itu. Makanya disebutkan dalam satu hadis, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, la hasada illa fitnatain. Tidak boleh ada hasad kecuali dalam 2 hal. Salah satunya apa? Rajulun atahullahu malan. Seseorang yang Allah kasih apa? Harta. Fasallata ala halakatihi bil haq. Maka dia habiskan harta dia untuk kebenaran. Masjid, pondok, semuanya. Itu Pak, boleh kita ghibtah. Boleh kita apa? Hasad. Boleh kita cemburu. Yang kedua Pak, yang boleh dicemburui siapa? Rajulun atahullahu hikmah. Seseorang yang Allah kasih apa? Ilmu. Fahuwa yakdi biha wa yu'allimuha. Ternyata dia praktekkan ilmunya dan dia sampaikan dan dia memutuskan dengan ilmu. Dan antum tahu Mak, antum sekarang boleh ghibtah sama santri-santri. Ketika antum bertahun-tahun di al-Islam, ini kan masjid duluan Pak terbangun dibandingkan apa? Pondok kan? Berapa tahun nih Pak masjid baru pondok? Jadi masjid terbangun berapa tahun setelahnya baru terbangun pondok? 3 tahun kan? 3 tahun. Selama 3 tahun Pak, antum hafal nggak juz amma? Hah? Enggak kan? Tapi pondok Pak terbangun 1 tahun, hafal nggak mereka santri ini juz amma?
Hafal. Sampai 2 juz hafal di tahun pertama. Bolehkah antum ghibtah? Oh iya Pak, ghibtah lah antum. Masa enggak? Kalau antum enggak ada cemburu-cemburunya Pak, matatil himam. Udah mati semangat kita. Berarti kita ini enggak ingin apa? Kebaikan. Antum katakan sama Allah, ya Allah, kok enak ya ini. Santri ini mas tahun udah hafal apa? 2 juz. Maka antum harus apa? Ghibtah, harus cemburu. Dan ini kondisinya tanda kecemburuan. Antum tanya, antum hafal berapa juz? Tanya santri. Sini ya. Antum sini. Antum hafal berapa juz? 2 juz. Antum katakan enak antum ya. Kalian semangat makanya enak. Jangan tanggung-tanggung di sini. Antum nasihatin sekalian anak-anak kita. Ini karena memang dibolehkan untuk hasad dalam urusan ilmu. Apalagi hafal hadis, apalagi perkataan para ulama dihafal juga, ngafal bahasa Arab juga dihafal. Antum harus ghibtah, Pak. Kalau nggak ada ghibtah, ini yang bermasalah. Makanya Masya Allah, antum tahu Pak, kecemburuan Umar sama Abu Bakar itu besar. Kecemburuan Umar kepada siapa? Abu Bakar. Karena Abu Bakar disebutkan sabakun bil khairat. Orang selalu menang dalam urusan apa? Kebaikan. Zaid ibn Aslam dapat satu hadis dari bapaknya, dari Aslam. Dia mendengar Umar bin Khattab mengatakan. Jadi Aslam mendengarkan Umar bin Khattab apa? Berkata, Amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an natasaddaq. Rasul, kata Umar, satu hari pernah memerintahkan kami untuk apa? Sedekah. Fawafaqa dzalika malan indi. Ternyata ketika Rasul menyampaikan hal tersebut untuk kami, bertepatan aku memiliki harta yang lumayan. Maka apa? Aku pulang ke keluarga saya, aku ambil harta saya setengahnya. Kemudian apa? Atasaddaqu bihi. Aku bersedekah setengah apa? Harta. Ketika itu Rasul kita Muhammad SAW naik sama Umar. Ma abqaita li ahlik, wahai Umar, apa yang kau sisakan untuk keluarga engkau? Qultu mithlahu, yang aku sisakan setengah dari apa yang aku sedekahkan. Maka apa? Fasa'ala Abu Bakrin, maka Rasul naik sama Abu Bakar, ya Abu Bakrin, ma abqaita li ahlik, apa yang kau tinggalkan untuk keluarga engkau? Ma abqaitu lahum Allah wa rasulahu, yang aku tinggalkan untuk keluargaku cuman Allah dan Rasulnya saja. Berarti Pak, hartanya dihabiskan oleh siapa? Oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Maka apa kata Umar? Umar langsung mengatakan, la asbikuka ila syai'in abadan ya Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, kalau gini cara engkau beribadah, aku nggak bakal bisa ngalahkan engkau sampai selama-lamanya. Ini Pak, Umar bin Khattab cemburu Pak sama Abu Bakar? Cemburu besar Pak, Masya Allah. Sampai pernah kejadian Rasul, Abu Bakar sama Umar ini berjalan. Karena Pak, Masya Allah, Rasul, Abu Bakar, Umar ini thalithu thalatha. Ya, 3 orang selalu apa? Dekat. Masya Allah. Jalanlah ini Rasul sallallahu alaihi wasallam sama Abu Bakar sama siapa? Sama Umar. Ketika berjalan, famarra ala Ibnu Mas'ud. Rasul melewati siapa? Ibnu Mas'ud. Wa ana wa Abu Bakar indahu, dan aku bersama Abu Bakar di sisi Nabi kita Muhammad. Fastama'a ila qira'at Ibnu Mas'ud. Maka Rasul mendengarkan bacaan tilawah Quran dari siapa? Ibnu Mas'ud. Dan Rasul dengarkan Pak, betul-betul didengarkan, saking bagusnya bacaan tilawah siapa? Ibnu Mas'ud. Habis itu Pak, Rasul pergi. Ketika Rasul sudah pergi Pak, menjauh dari Ibnu Mas'ud, apa kata Rasul kita sallallahu? Man arada an yaqra'al Qur'ana kama unzil. Siapa saja yang mau membaca Al-Qur'an sebagaimana dia turunkan, falyaqra'hu min Ibni Abdin. Maka bacalah sebagaimana bacaannya Ibnu Mas'ud. Ketika itu Pak, apa kata Umar bin Khattab? Faji'tu ila Ibni Mas'udin li ukhbira ma qalahu Rasulullah. Maka aku pun langsung berangkat kepada Ibnu Mas'ud untuk mengabarkan apa yang diucapkan oleh siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Liubasyirahu, agar aku kasih kabar gembira ini, Masya Allah. Berarti Ibnu Mas'ud ini orang yang bagus. Ketika aku datang, apa kata Ibnu Mas'ud? Ma ja'a bika sa'ah ya Umar.
Wahai Umar, apa yang membuat engkau datang sekarang, wahai Umar? Engkau ada butuh apa sama saya? Faqala Umar pun mengatakan, ji'tuka li'ubasyiraka bima qalahu Rasulullah. Aku datang kepada engkau Ibnu Mas'ud untuk mengabarkan sesuatu hal yang Rasul udah apa? Ucapkan. Apa kata Ibnu Mas'ud? Sabaqaka bihi Abu Bakar. Engkau kalah sama Abu Bakar. Soalnya udah dikabarkan sama Abu Bakar. Ibnu Mas'ud, Pak, mengatakan yang duluan datang siapa? Abu Bakar. Apa kata Umar bin Khattab? Wallahi, fa wallahi in yakun yaf'al, demi Allah, seandainya memang betul Abu Bakar memang duluan datang, fa innahu sabbakun bil khairat, maka dialah orang yang selalu menang dalam urusan apa? Kebaikan. Terus Pak, itu kalah siapa? Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan Masya Allah, apa kata dia? Mas sabakna ila khairin qattu illa sabaqana Abu Bakar. Tidaklah kami berlomba-lomba dengan Abu Bakar kecuali pasti kalah sama siapa? Abu Bakar. Ini Pak namanya ghibtah. Termasuk Abdullah ibn Sarjis. Ini ghibtah, Pak. Sahabat yang lain udah lihat khatamun nubuwah, cap apa? Kenabian. Ini Abdullah bin Sarjis belum apa? Belum lihat. Ada ghibtah, Pak. Maka apa? Berusaha untuk tahu bagaimana khatam an-nubuwah, cap kenabian. Dan ini diperbolehkan oleh para ulama. Keseriusan untuk apa? Untuk tahu. Dan juga sama, Masya Allah, Pak, ketika Abdullah bin Sarjis didoakan oleh Rasulullah SAW untuk dapat ampunan, sahabat lain juga apa? Ghibtah. Sahabat Nabi kita SAW yang lain. Dan ini diperbolehkan, kata para ulama. Na'am, wallahu a'lam bishawab. Sampai Masya Allah, Abu Bakar satu hari sama Umar. Ketika itu Rasul sama para sahabatnya ya lagi kumpul-kumpul. Ternyata di pagi hari Pak Rasul bertanya, man asbaha minkum sha'iman, siapa kalian di pagi hari ini yang berpuasa? Faqala Abu Bakar, ana. Apa kata Abu Bakar? Saya. Yang jawab saya cuma siapa? Abu Bakar. Padahal ketika itu Rasul bersama banyak para sahabat. Faqala Rasulullah, man ittaba'a minkum janazatan al-yaum, siapa yang hari ini udah giring jenazah sampai ke kuburan? Faqala Abu Bakar, ana. Apa kata Abu Bakar? Saya. Faqala Rasulullah, man ada minkum maridun al-yaum, siapa yang udah jenguk orang sakit pada hari ini? Qala ana. Kata Abu Bakar apa? Saya ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW? Majtama'na fimri'in illa dakhalal jannah. 3 ibadah tadi kalau berkumpul dalam satu hari, dalam satu orang, kecuali dia pasti masuk surga. Masya Allah, Pak. Semua diambil sama siapa? Abu Bakar. Udah Pak, Umar gak bakal bisa ngalahin siapa? Abu Bakar. Tapi Umar gak stop sampai meninggal. Antum tahu Pak, sampai meninggal Umar bin Khattab. Abu Bakar dikubur samping siapa? Hah? Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Abu Bakar dikubur di samping Rasul wajar enggak, Pak? Wajar, karena Rasul meninggal dikubur di kamarnya siapa? Aisyah. Abu Bakar siapanya Aisyah? Ya abahnya, bapaknya. Umar enggak mau kalah. Masya Allah. Sampai minta izin, Pak, nangis Umar bin Khattab sama siapa? Aisyah. Untuk dikubur di samping siapa? Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Pak Umar bin Khattab bukan siapa-siapanya Aisyah. Sampai Aisyah pun ketika Umar bin Khattab udah dikubur, Pak, terus pakai hijab kalau masuk rumah. Malu dari siapa? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pun kalau seandainya minta izin, Pak, berat memang dari Aisyah. Kenapa? Karena Umar tahu yang mau dikuburkan samping Rasul sama Abu Bakar siapa harusnya? Aisyah sendiri, Pak. Berat tapi bagi Umar kalau untuk tidak dikuburkan samping Abu Bakar. Dan juga Rasul kita Muhammad SAW. Sampai mati pun Umar bin Khattab tetap ghibtah sama siapa? Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Antum pun harus ghibtah, Pak. Antum tahu Pak, ana sampai sekarang nih ghibtah sama ustaz-ustaz yang bacaannya bagus, Qur'annya. Ana tuh sampai kok ana nggak bisa bagus-bagus ya gitu loh. Gimana caranya Pak? Ana berusaha gimana mau tahu nada dan sebagainya. Ana tuh ghibtah, Pak. Ghibtah, jangan dikira udahlah biarlah. Enggak, Pak. Kita harus ada apa? Ghibtah, kecemburuan. Kok bisa mereka bisa kayak gitu dan anak nggak bisa? Cari tahu caranya. Dan itu yang perlu kita ketahui. Dulu Pak, anak juga ghibtah dengan ustadz-ustadz yang main di media. Dulu tuh kan Pak, Masya Allah ya, ustadz-ustadz tuh main blog kan gitu.
ada blog ini, blog itu, istilahnya blog itu ya macam site gitu ya. Mereka nulis di sana. Karena Pak nggak mau diam, harus apa? Cemburu. Lah mereka bisa kok kita nggak bisa. Walaupun mereka ada timnya, Pak. Ana waktu itu masih mahasiswa. Masa Ana nggak bisa urusan kayak gini? Harus tahu Pak, nyari tahu. Oh gimana cara buat blog? Oh gimana cara buat site? Oh pelan-pelan dipelajari. Akhirnya apa? Bisa sendiri. Maka apa kata para ulama? Harus ada ghibthah. Kalau nggak ada ghibthah, nggak bakal bisa kita kembangkan sayap dakwah. Nanti barulah lama-lama bakal ada kawan, sharing sana, sharing sini. Oh ini caranya, oh itu caranya. Akhirnya apa? Bisa. Tapi kalau nggak ghibthah, nggak ada istilah perasaan kita untuk cemburu, maka sampai mati pun kita nggak bakal apa? Cemburu. Itu kata para ulama. Na'am, wallahu a'lam bishawab. Baik, Pak. Kemudian yang perlu kita ketahui adalah disebutkan di sini ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanya, Abdullah bin Saris ditanya, "Astaghfirullah Rasulullah, apakah Rasul memintakan ampun untuk engkau?" Apa kata Abdullah bin Sarjis? Qala na'am. Qala walakum. Iya, begitu pula untuk kalian. Ini Pak, Masya Allah, yang perlu kita ketahui, Abdullah bin Sarjis itu menggunakan umumul lafzi, berhujjah dengan umumnya lafal, bukan sebabnya ayat. Kenapa? Masya Allah, karena ucapan Nabi SAW sebenarnya itu khusus untuk siapa? Untuk Abdullah bin Sarjis. Tapi ternyata ada ayat yang umum. Ayat apa itu yang umum? Ayat Allah Subhanahu wa taala, ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat." Engkau wahai Nabi istighfar, minta ampunlah untuk engkau dan juga untuk seluruh kaum muslimin. Apa kata Allah Sarjis? Walaupun doa itu untuk saya, tapi juga untuk kalian. Ini Pak, dipakailah dalam kaidah usul fikih, namanya al-ibratu bi umumil lafzi. Walaupun sebab ayat, antum belajar ayat nih Pak, ada sebab nuzulul ayat. Anak ambil contoh Pak, semisal gini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasariqu wasariqatu faqata'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah." Laki-laki yang mencuri dan wanita yang mencuri, maka potonglah tangan keduanya. Itu balasan dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini Pak turun untuk seseorang yang mencuri ridanya, pakaiannya siapa? Sofyan ibn Umayyah. Ini apa kata para ulama? Walaupun ayat itu turun khusus untuk dia, tapi ayat ini berlaku untuk seluruh kaum muslimin. Kenapa? Karena lafalnya umum. Walaupun sebab turunnya ayat untuk orang tadi. Ngerti nggak Pak sampai sini? Nah, sama Abdullah bin Sarjis itu aslinya Pak, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala yang Nabi panjatkan itu khusus untuk siapa? Abdullah bin Sarjis. Tapi ada ayat yang lafalnya umum, bahwasanya Allah memerintahkan Nabi kita SAW untuk memintakan ampun untuk seluruh kaum muslimin. Ngerti nggak Pak sampai sini? Ah, itu dia. Itu kata para ulama. Jadi yang perlu kita ketahui bahwasanya itu adalah doa Nabi kita SAW. Taib. Ketika Nabi kita SAW didoakan, "Ghafarallahu laka ya Rasulullah." Semoga Allah mengampuni engkau wahai Rasul. Apa ucapan Rasul Pak? Walaka. Ya kan? Walaka. Ini Pak bisa antum mengucapkan. Jazakallahu khairan. Antum bilang apa? Wa iyyak. Barakallahu fik wa fik barakallah. Diucapkan apa lagi? Makanya ana sering Pak mengucapkan kalau ada orang mengatakan semisal apa, semoga umur engkau dipanjangkan oleh Allah, semoga Allah membalas engkau, ucapkan walakum mithlu. Walakum mithlu atau walakum bimithlin, atau walak saja nggak ada masalah, atau wa iyyaka saja nggak ada masalah. Itu Pak doa yang harus kita balas juga untuk orang yang telah berbuat baik sama siapa? Sama kita. Jadi jangan jazakallah khair cuman diam. Apa lagi? Banyak doa Pak, barakallahu fik cuman diam, nggak tahu balasnya. Naam, syukran, jazakallah khair, dan seterusnya. Naam, wallahu alam bishawab. Baik Pak, kita lanjutkan lagi di sini. Faedah. Su'il al-Hafidz Burhanuddin al-Halabi.
Al-Hafiz Burhanuddin Al-Halabi. Halabi dari mana, Pak? Halabi dari mana? Al-Halabi. Nisbat ke mana? Halab. Halab itu tempat mana? Aleppo. Aleppo yang ada di Suriah. Antum tahu kan yang dulu rame Bashar Asad yang ngebom Aleppo itu? Nah, itu Burhanuddin Al-Halabi. Halabi itu dari kota Halab, sekarang ini Aleppo namanya. Aleppo. Burhanuddin Al-Halabi ditanya, "Hal khatamun nubuwah min khasaisin Nabi sallam?" Apakah cap kenabian itu khusus untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Au kullu nabiyyin makhtumun bi khatamin nubuwah? Atau semua nabi dicap oleh Allah dengan cap kenabian? Apakah itu khusus untuk nabi atau semua dapat? Fa ajabala astahdiru fi dzalika syai'an. Aku enggak tahu kalau urusan seperti itu. Walakinnal ladzi yadhhar annahu khussa bidzalika lima'anin minha annahu isyaratun ila annahu khatamun nabiyyin. Apa kata beliau? Tapi nabi dikhususkan ada cap kenabian gara-gara memang nabi penutup para nabi. Jadi ada capnya, Pak. Tak, selesai urusan. Nah, sama juga Nabi SAW ada capnya, berarti kenabian udah nggak lagi, udah dicap sah semuanya. Berarti apa? Tidak ada nabi setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, wallahu alam bisawab. Tapi disebutkan di sini an Wahab ibn Munabbih. Dari Wahab ibn Munabbih dia mengatakan, "Lam yab'atsallahu nabiyyan illa waqad kanat alaihi syamatun nubuwah fi yadihi al-yumna." Tidaklah ada seorang nabi diutus kecuali di tangan kanannya ada syamatun nubuwah, ada tanda kenabian. Di mana? Kanan. Syamah, antum tahu syamah? Tompel. Enggak tahu terjemahan situ apa? Apa terjemahan situ? Syamatun nubuwah. Syamah itu tompel, Pak, artinya. Antum cek aja. Illa waqad kanat alaihi syamatun nubuwah, ada cap nubuwah. Ya macam tadi, tompel tadi. Fi yadihil yumna, di tangan apa? Kanan mereka. Illa an yakuna nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inna syamatan nubuwah, sesungguhnya cap kenabian yang macam tadi, Pak, yang hitam-hitam berbulu itu, ya apa? Tompel lah ya. Kanat baina katifai, itu di antara dua pundak Nabi sallallahu, tapi lebih ke kiri lebih tepat. Itu kata Wahab ibn Munabbih. Maka wallahu taala alam bissawab. Baik. Sekarang kita masuk ke bab yang ke-3, walhamdulillah. Babu ma jaa fi sya'ri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang rambut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Pak, apa yang kita udah bahas nanti insyaallah subhanahu wa taala kita akan percepat. Karena ini ingat kadang-kadang hadisnya apa terulang. Hadis yang ke-24, haddatsana Ali ibn Hujr. Qala akhbarana Ismail ibn Ibrahim an Humaid an Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi rawi hadis ini dari sahabat Nabi kita Muhammad SAW siapa? Anas bin Malik. Ada seseorang, Pak, yang tercampur. Jadi ada satu imam kita, Imam Malik ibn Anas. Ada salah satu ustaz itu mengatakan Malik ibn Anas anaknya Anas bin Malik. Tidak benar. Tidak ada hubungan yang Malik bin Anas dengan Anas bin Malik. Nggak ada. Ada salah satu ustaz yang ngomong seperti itu. Ini salah. Ya mungkin beliau silap atau memang nggak tahu sama sekali atau asal cuap aja. Nah, Anda nggak tahu situ. Nah, jadi kita harus berhati-hati dalam urusan apa? Urusan nasab ini hati-hati. Manidda'a ila ghairi abihi. Barang siapa yang dia itu mengklaim fulan itu anaknya fulan padahal bukan, maka apa? Fa alaihi la'natullah. Maka bagi dia laknat Allah Subhanahu wa taala. Taib. Tapi bukan ustaz sunnah, bukan. Taib. Anas bin Malik mengatakan, "Kana sya'ru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila nisfi udhunayhi." Bahwa saya rambut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sampai ke mana? Tengah telinga. Jadi Pak, kalau antum mau rambut agak panjang enggak apa-apa. Tapi kalau santri enggak boleh. Santri botak harus. Nah, kalau rambut panjang gunting. Itu enggak boleh. Tapi kalau antum, Pak, fadhal. Tapi kalau Anda, Pak, sebenarnya suka botak. Tapi istri enggak mau. Ya mungkin enggak tahu, Pak, ya kali kayak lucu aja sama dia kan gitu.
Kalau istri kita nggak mau Pak, kalau kita ini botak, jangan botak. Kasihan Pak, istri kita jumpa sama kita 24 jam. Botak tuh lah yang dilihat kan. Takutnya Pak hilang rasa cinta itu. Makanya hati-hati. Nah, berarti ya panjangkan aja. Tapi kalau istri antum suka botak, ya botakkan walaupun antum nggak suka. Ya nyenangkan hati istri. Ya kata para ulama seperti itu. Nah, wallahu alam bisawab. Nah, kalau santri, siapa yang mau nengok? Makanya botakin lah. Nah, baik. Itu udah kita bahas. Hadis yang ke-25. Haddatsana Hannad ibn Sari. Qala akhbarana Abdurrahman ibn Abi Zanad, afwan. Ibn Abi Zinad atau Zanad? Zinad. Naam, sahih. An Hisham ibn Urwah, an abihi an Aisyah. Dari siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat, dia mengatakan, kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu min ina'in wahidin. Aku mandi bersama Rasul min ina'in wahid, dari satu bejana, dari satu tempat, satu bak, satu ember, ini ala kulli satu wadah. Wa kana lahu sya'run fawqal jummah wa dunal wafra. Dan rambut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma fawqal jummah, di atas pundak, dunal wafrah, di bawah telinga. Jadi segini, Pak, rambut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Aisyah. Pak, Masya Allah, dari hadis ini dapat kita ambil faedah, kata para ulama, bahwasanya kalau kita itu mau panjangkan rambut, boleh. Antum nggak ada masalah panjangkan rambut, Pak. Sampai antum rambut segini pun tidak ada masalah. Selama kita ini tidak identik dengan preman atau orang fasik atau orang-orang fajir, tukang maksiat. Kalau seandainya ulama nanti ke depannya Pak banyak rambutnya panjang, panjangkanlah rambut. Di Timur Tengah tuh Pak banyak juga orang-orang rambut panjang. Yang apa rambutnya apa? Panjang. Di India, orang-orang Pakistan, ulama-ulama itu banyak juga Pak orang yang rambutnya apa? Panjang. Maka kalau antum mau rambutnya panjang kan Pak, kalau di antara mereka itu ulama-ulama banyak rambutnya apa? Panjang. Tapi kalau seandainya mereka banyak botak, maka apa? Botaklah lebih afdal. Karena kalau di negara kita Pak, banyaknya orang rambut panjang identik baik atau buruk? Buruk. Maka jangan kita mau diidentikan dengan satu hal yang buruk. Berarti apa? Pendekkanlah. Itu seperti itu. Na'amullahu alam bisawab. Itu satu. Jadi rambut Nabi panjang itu Pak bukan ibadah, tapi adat. Kalau antum belum paham Pak, bukankah ada yang orang mengatakan bukankah rambut panjang itu sunnah Nabi? Betul, sunnah Nabi. Rambut panjang sunnah Nabi. Tapi sunnah Nabi Pak ada dua. Sunnah ibadah sama sunnah adat. Sunnah ibadah sama sunnah kebiasaan. Sunnah ibadah Pak sampai hari kiamat disyariatkan. Salat 5 waktu disyariatkan. Sampai hari kiamat gak bakal berubah hukumnya. Kita itu salat sunnah rawatib sampai hari kiamat gak bakal berubah hukumnya. Itu sunnah ibadah. Tapi kalau sunnah adat, sunnah kebiasaan, maka hukumnya akan berbeda. Sebagaimana berbeda adat pula, berbeda tempat dan berbeda waktu. Kalau di suatu waktu adatnya berbeda, maka berbeda hukumnya. Ngerti nggak Pak sampai sini? Itu kata para ulama. Kalau antum mau rambut panjang, silakan rambut panjang, tapi jangan dikatakan itu mendapatkan ibadah. Itu cuma adat saja, cuma kebiasaan. Namun wallahu alam bisawab. Taib, dari hadis ini juga Pak Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah min ina'in wahid. Aku pernah mandi bersama Rasul dalam satu apa? Satu bejana. Kami dari satu bejana kami mandi. Apa kata para ulama, Pak? Masyru'iyatu ightisaliz zaujaini ma'an. Disyariatkannya suami istri mandi barengan. Mandi pagi bareng, mandi sore juga apa? Bareng. Disunnahkan. Antum berapa kali mandi sama istri? Selama hidup kita?
Pernah nggak Pak? Pernah. Berapa kali setahun? Berarti Pak, kalau antum ada istrinya, bilanglah ke rumah. Dek, dengar nggak tadi kata ustadznya? Mandi antum. Kenapa disyariatkan? Wallahi sahih. Masyru'iyatu ightisali zawjaini ma'an. Disyariatkan suami istri mandi bareng. Ini kata Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid. Apa disyariatkan? Berarti dianjurkan. Nabi sering Pak mandi sama istri-istrinya. Sering Nabi SAW. Termasuk bersama Aisyah radhiyallahu taala anha. Itu kata beliau, min ina'in wahid, dari satu bejana. Dalam satu bejana pun nggak apa-apa Pak. Antum di rumah antum ada bathtub. Apa? Bathtub untuk mandi itu kan. Masuklah sama istri. Jangan pula bak mandi Pak. Nggak cukup kita pecah bola Pak. Nah, soi. Masuk di situ. Mandi bareng kalau ada. Tapi kalau ember Pak nggak muat kan jangan masuk antum ke dalam, jangan Pak, bahaya. Nah, ini kenapa? Kata beliau disyariatkan. Wallahi ada banyak hikmah. Salah satunya Pak, itu membuat apa? Ya kita ini semakin senang dengan istri. Istri semakin senang dengan siapa? Suami. Kalau nggak percaya cobalah. Coba aja. Nah, makanya Bu, kalau diajak mandi itu jangan nantilah. Mandi aja. Nah, paling enak itu Pak, hari Jumat. Junub bareng-bareng, mandi juga bareng-bareng. Makanya ketika hadir Jumatan nggak ngantuk. Hati antum udah senang berbunga-bunga. Tapi ini Pak baru ini alhamdulillah udah ngantuk. Kenapa? Diajak junub bareng nggak mau istrinya. Mandi sendirian juga. Nyampe masjid marah-marah udah ngedumel sama istri. Ini harusnya jatah hari Jumat, malah nggak dikasih dan sebagainya. Disyariatkan Pak. Wallah ini kata beliau, kata Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid, masyru'iyatu ightisal zawjaini ma'an min ina'in wahid. Disyariatkan suami istri itu apa? Mandi barengan. Kemudian Pak, yang kedua, kata beliau, jawazun nadhari baina zawjain. Diperbolehkan seorang suami istri melihat aurat sesama. Hatta aurat besarnya. Semuanya Pak, dari ujung rambut sampai ujung kaki, boleh dilihat nggak? Boleh. Ya kenapa nggak boleh? Antum ngambil itu dengan apa? Kalimat Allah. Antum jaga istri dengan apa? Amanat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Udah sah berarti belum? Sudahlah. Kalau seandainya nggak boleh Pak, ngapain nikah kita? Kalau nggak boleh lihat apa? Aurat istri. Makanya kata para ulama boleh. Mana dalilnya boleh? Aisyah mandi bareng dengan siapa? Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada masalah sama sekali. Diperbolehkan. Makanya Pak, aurat kita ini dijaga kecuali untuk siapa? Istri ataupun budak. Allah berfirman, walladzina hum li furujihim hafizun. Orang yang Allah cintai ini orang-orang yang menjaga apa? Kemaluannya, hafizun. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali untuk istri atau budak mereka, tampakkanlah. Fa innahum ghairu malumin, karena dia enggak tercela. Makanya ibu-ibu kalau di rumah tuh auratnya jangan ditutup, dibukalah. Pakai baju dinas sudah. Bukan dinas kerja. Dinas di mana? Di rumah. Ustaz enggak bisa lagi, udah ada anak. Usir dulu anaknya keluar. Kalau anak Pak gampang. Nak, main dulu sama kakak-kakak santri ya. Jadi kakak santri jadi tumbal. Nah, kalau antum Pak anak nggak tahu ya suruhlah keluar. Tapi cari dulu tumbal ya Pak. Takutnya antum lagi senang, datang lagi anak kita kan. Bukannya malah senang, malah apa? Malah stres kan. Nah, sahih Pak. Jadi antum jangan sampai antum sembunyikan aurat untuk siapa? Untuk pasangan. Nah, dan bahkan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah beliau mengatakan wanita pakai baju yang menampakkan auratnya Pak di hadapan suami, hukumnya apa?
Ibadah. Hitungan waktu loh itu. Antum tahu Pak, Masya Allah, orang-orang yang membuka aurat mereka ditampakkan di seluruh masyarakat awam. Sampai sekarang ada orang model lenggak sana lenggok sini. Dibayar nggak itu Pak? Dibayar. Per detiknya mungkin per detiknya. Masa iya Allah nggak mau kita ini ngasih apa? Pahala dibayar oleh Allah dengan apa? Pahala dengan pakai baju seperti itu di hadapan suami. Pasti dikasih pahala lah. Per detiknya per detik. Orang mampu bayar untuk maksiat Pak per detik. Masa Allah nggak bisa bayar per detik? Bu, pakai Bu ya? Pakailah harus. Itu kata para ulama. Kenapa? Hitungannya pahala. Jangan nggak dipakai. Wallahi rugi. Ibu-ibu sendiri yang rugi. Kenapa? Ladang pahala ibu-ibu itu di mana? Di rumah. Sama Allah dapat pahala, sama suami dapat apa? Pahala. Itu yang perlu kita ketahui. Wallahu a'lam bishawab. Sampai Masya Allah Pak, yang perlu kita ketahui, kalau ada yang mengatakan, bukankah ada Nabi kita Muhammad SAW yang melarang untuk melihat kemaluan istri? Memang ada hadisnya, tapi hadis palsu. Hadis apa? Palsu. Hadis maudhu. Dan hadis ini nggak sah dijadikan sebagai hujjah. Kenapa? Ketika itu disebutkan dalam satu hadis palsu, idza jama'a ahadukum, jika salah seorang kalian itu berjima dengan istrinya, bersetubuh dengan istrinya, fala yanzur ilal farji, maka janganlah dia melihat kepada kemaluan, fa innahu yurithul ama, karena melihat kemaluan pasangan bisa membutakan mata. Pak, justru kita melihat kemaluan pasangan kita, Pak, mata itu seger kan gitu. Mata itu tanpa malah antum nggak usah pakai kacamata Pak, kita nih bukalah kacamata, nampak itu Pak, seger gitu. Tapi kalau kita makanya fa innahu yurithul ama, itu bisa membutakan mata, hadisnya palsu. Antum Pak, buka mata antum, seger itu. Wala yuksiru. Aduh, payah Ana mau nyampaikan hadis ini, banyak anak-anak banyak santri, ya Allah. Wala yuksirul kalam fa innahu yurisul kharsa, dan jangan memperbanyak apa? Al-kalam, berbicara ketika apa? Ketika berjima, fa innahu yurisul kharsa, karena bisa buat orang bisu. Palsu hadis itu Pak. Justru antum makin perbanyak goda istri ketika apa? Bersubuh. Ucap godain aja Pak. Lah perempuan itu Pak, kata Syekh Ibnu Utsaimin, kata para ulama-ulama yang lainnya, bukan di jimanya yang mereka inginkan. Di mananya? Pemanasan. Aduh, salah lagi ya Sahih Pak. Ini kata Syekh Ibnu Utsaimin. Tapi kalau laki-laki, kenikmatan mereka ketika setubuh kapan? Ketika melepaskan mani mereka. Itu kata Syekh Ibnu Utsaimin. Makanya kalau kita itu bersubuh, ya godain istri, bilang, "Dek, Masya Allah cantik ya, makin hari makin cantik." Sebutlah aja lah Pak, oh sekarang Masya Allah bersihnya kulitnya, sebutkan saja Pak, godain gitu loh. Perempuan inginkan tuh itu. Beda sama laki-laki. Kalau laki-laki itu apa? Kapan ditumpahkan saja. Itu yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Jadi hadis ini Pak, hadisnya hadis yang palsu, maudhu. Jadi silahkan antum godain istri ketika bersubuh, dan antum melihat aurat istri, nggak ada masalah sama sekali. Dan itu makin apa? Makin menjernihkan mata antum. Ana yakin insyaallah Pak, Masya Allah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik. Waktu kita udah habis, insyaallah SWT kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kalau ada pertanyaan, fadhal Pak, silahkan. Fadhal. Ya Allah, ada Daud di sini. Fadhal. Bismillah. Fadhal Pak.
Nah, fadal. Baik. Kalau anjing menjilati wadah makan kita, maka hukumnya mau nggak mau kita cuci berapa kali? 7 kali. Karena ini hadis Nabi kita SAW, hadis yang sahih, Nabi bersabda, "Idza walaqal kalbu fi ina'i ahadikum." Kalau ada anjing menjilati wadah makan kita atau wadah minum kita, falyaghsilhu sab'an. Maka hendaknya dia mencuci berapa kali? 7 kali. Ulahunna biturab. Pertama dengan apa? Tanah. Hukumnya wajib. Karena Nabi perintahkan falyaghsilhu, cuci, dan cuci nggak cukup sekali, berapa kali? 7 kali. Kenapa harus pertama dengan tanah, Pak? Memudahkan. Antum kalau nggak mau percaya, Pak, nanti kalau kita ini ke rumah, antum sediakan piring, kasih minyak di piring tadi. Antum usahakan cuci, Pak. Antum apa? Cuci tanpa tanah, tanpa pasir. Antum cuci tanpa tanah, tanpa pasir. Antum, Pak, nyuci itu bakal harus apa? Agak capek. Agak apa? Agak capek. Apalagi kalau antum tidak apa? Pakai tangan, susah hilangnya. Kalau antum cuma gini kan hilang. Susah apa? Hilang. Tapi Pak, coba antum nanti sampai rumah, kasih pasir. Piring, kasih minyak, kasih pasir, Pak. Antum nyalakan keran, antum gini kan, Pak, banyak yang hilang. Itu hikmahnya, Nabi kita SAW udah tahu itu. Karena memang di lidahnya apa? Anjing banyak apa? Bakteri, najis dia. Najis. Maka itu kata para ulama. Jadi hukumnya wajib dan itu setelahnya dicuci 7 kali. Nah, wallahu alam bissawab. Fadhal, yang silahkan. Nggak ada? Taib, kalau nggak ada kita cukup sampai sini, kurang lebihnya namun maaf. Nah, Pak, sampai rumah tagihlah istri antum. Jangan sampai lagi nanti kendor. Kalau udah kendor, kalau udah lama, nanti tahun depan baru mandi bareng lagi. Tapi tagih aja nanti ke rumah. Dek, kata Ustadz lo tadi ngomong, denger enggak kata Ustadz? Ah, mandi bareng. Nah, yang susah tuh kalau nggak ada istri. Itu yang susah. Makanya cari istri. Sampai kata Nabi kita SAW, jangan sampai salah seorang kalian itu tidur sendiri. Jangan. Nabi mengatakan, la yabitur rajulu wahdah. Jangan sampai seseorang tidur apa? Sendiri bermalam. Berarti harus ada istri. Makanya jangan kalau terlalu lama sendirian. Nah, sallallahu alaihi Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.